Shalom Bapak Ibu Saudara dan kasih Tuhan. Mengucap syukur sekali karena saat ini kita akan bersama-sama ibadah. Dengan hormat kami undang Bapak Ibu Saudara sekalian untuk bangkit berdiri. Kita akan bersama-sama membawa hati kita ke hadapan Tuhan. Kita akan menyenangkan hati Tuhan sebagai ucapan syukur kita kepada Tuhan. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, kita akan menyembah Tuhan. Kita akan memuji nama Tuhan dan memuliakan namanya. Mari bawa setiap kerinduan kita ke hadapan Tuhan. Haleluya. Satu hal yang kurindukan ya Tuhan. Satu hal yang kurindukan ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa. Satu hal yang kurindukan ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu, selalu berada di dekat-Mu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa. Lagi ku rindu Kau Tuhan.
Biarlah pada ibadah saat ini Tuhan, setiap anak-anak-Mu yang setia menghadap Engkau boleh memperoleh sukacita, boleh memperoleh kedamaian Tuhan yang daripada Engkau Tuhan. Kami mau bawa setiap hati kami ke hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan. Sebagai ucapan syukur kami kepada Engkau, kami mau bawa hati kami di hadapan-Mu dalam ibadah saat ini Tuhan. Untuk selalu menyenangkan hati-Mu. Kami mengucap syukur dalam segala hal Tuhan. Kami juga mohon ampun Tuhan untuk setiap dosa, pelanggaran, kelemahan, kekurangan kami. Tuhan yang melayakkan kami Tuhan untuk menghadap Engkau. Berkati ibadah saat ini Tuhan. Berkati setiap umat-Mu yang setia dan taat kepada Engkau. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran akan firman-Mu. Biarlah Roh Kudus-Mu yang bekerja dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, berilah kami hikmat dan roh pengertian Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan jalannya ibadah saat ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur, haleluya, amin. Kami persilakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Saat ini kita akan disambut oleh Bapak Gembala Sidang, waktu dan tempat kami persilakan. Saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan, ya kita mengucap ini kita kembali untuk dapat beribadah tatap muka. Kita harapkan terus kita dapat bertemu setiap minggu untuk ibadah bersama-sama tatap muka ini. Namun kita sementara tetap memakai protokol kesehatan yang baik. Ya. Dan saudara, sebelum kita lanjutkan ibadah kita, mari kita tunduk kepala. Tuhan kita adalah Allah yang besar, Raja yang besar yang mengatasi segala Allah, yang menciptakan langit, bumi, laut dengan segala isinya, dan kasih setianya untuk selama-lamanya. Pertolongannya kepada kita melebihi dari segala yang kita pikirkan dan doakan. Kiranya rahmat, anugerah, dan berkatnya di dalam Yesus Kristus turun bagi jemaat di dalam ibadah pagi ini. Amin. Untuk pagi ini kalau yang ada satu pengakuan iman, ya, kalau sudah datang, saudara Yunita sudah datang, silahkan maju ke depan kalau sudah datang. Ya. Ini dia Yunita yang akan mengadakan pengakuan iman. Halo, sini saya bersaksi, saya percaya bahwa Tuhan Kristus adalah Tuhan, anak Allah yang hidup, yang mati dan bangkit dari antara orang mati pada hari ketiga untuk menebus saya dari kuasa dosa. Saya menerimanya sebagai juru selamat saya secara pribadi, sehingga sesuai dengan firman-Nya, saya diangkat menjadi anak-anak-Nya. Hidup dalam kasih karunia-Nya dan anugerah-Nya. Dan jika saya dipanggil Tuhan, atau pada saat kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali, saya pasti akan hidup kekal bersamanya di surga sesuai dengan janji-Nya. Saya berjanji setelah saya dibaptis dan menjadi anggota gereja, saya akan tetap setia kepada Tuhan melalui Gereja Baptis Indonesia Tlogomulyo. Terima kasih. Ya, demikian pengakuan iman dari saudara Yunita. Dia mengakui bahwa Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya secara pribadi. Itulah saudara-saudaraku yang penting bagi kita semuanya. Ya, ada pengakuan iman sepenuhnya. Kalau saudara belum mengadakan pengakuan iman ya tentang Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi, saudara hanya sebagai orang yang beragama Kristen,
tapi belum tercatat saudara di dalam buku kehidupan, di dalam surga, di dalam Dia. Ya, pentingnya pengakuan iman ini bahwa Yesus sebagai Tuhan dan Selamat tentunya meyakini di dalam hati dan percaya, ya, disampaikan dengan mulutnya. Itu yang penting bagi saudara. Ya, maka perlunya pengakuan iman ini sehingga dengan demikian dia orang yang demikian ya layak menerima surga, layak menerima janji Tuhan dalam hidup di dunia ini maupun janji kekekalan selama-lamanya. Dan dialah yang layak untuk mendapat satu pembaptisan. Itulah, ya, itulah saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan. Dan marilah pada ini kita sungguh-sungguh datang kepada Tuhan. Kita mau serahkan hidup kita kepada Tuhan, menyembah, memuji, memuliakan dengan sepenuh hati kita. Dan kita menyiapkan hati, pikiran, telinga kita saat kita mendengarkan firman Tuhan. Sehingga firman Tuhan yang saudara dengar, ibadah saudara pagi hari ini sungguh-sungguh diberkati Tuhan, dan saudara akan menjadi dewasa, saudara rohani, saudara akan menerima janji-janji Tuhan, baik saat hidup di dalam dunia ini maupun janji kekekalan di surga nanti. Amin. Ada sukacita? Amin ya. Saat ini kita akan menaikkan pujian sukacita kita. Mari Bapak Ibu Saudara kami kembali undang untuk bangkit berdiri. Kita akan semangat memuji nama Tuhan. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur. Kembali. Mari Bapak Ibu Saudara, kami
ajak untuk membuka Alkitab kita. Dari Keluaran 6 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-12. Bapak Ibu bisa menyimak dan saya yang akan membantu membacakan. Pengutusan Musa. Selanjutnya berfirmanlah Allah kepada Musa, "Akulah Tuhan. Aku telah menampakkan diri kepada Abraham, Ishak dan Yakub sebagai Allah yang Maha Kuasa, tetapi dengan namaku Tuhan aku belum menyatakan diri. Bukan saja aku telah mengadakan perjanjianku dengan mereka untuk memberikan kepada mereka tanah Kanaan, tempat mereka tinggal sebagai orang asing. Tetapi aku sudah mendengar juga orang Israel yang telah diperbudak oleh orang Mesir, dan aku ingat kepada perjanjianku. Sebab itu katakanlah kepada orang Israel, Akulah Tuhan, aku akan membebaskan kamu dari kerja paksa orang Mesir, melepaskan kamu dari perbudakan mereka, dan menebus kamu dengan tangan yang teracung dan dengan hukuman-hukuman yang berat. Aku akan mengangkat kamu menjadi umatku dan aku akan menjadi Allahmu, supaya kamu mengetahui bahwa akulah Tuhan Allahmu yang membebaskan kamu dari kerja paksa orang Mesir. Dan aku akan membawa kamu ke negeri yang dengan sumpah telah kujanjikan memberikannya kepada Abraham, Ishak dan Yakub, dan aku akan memberikannya kepadamu untuk menjadi milikmu, akulah Tuhan." Lalu Musa mengatakan demikian kepada orang Israel, tetapi mereka tidak mendengarkan Musa karena mereka putus asa dan karena perbudakan yang berat itu. Kemudian Tuhan berfirman kepada Musa, "Pergilah menghadap, katakanlah kepada Fir'aun Raja Mesir bahwa ia harus membiarkan orang Israel pergi dari negerinya." Tetapi Musa berkata di hadapan Tuhan, "Orang Israel sendiri tidak mendengarkan aku, bagaimanakah mungkin Fir'aun akan mendengarkan aku? Aku seorang yang tidak patah lidahnya." Demikianlah Tuhan telah berfirman kepada Musa dan Harun, serta mengutus mereka kepada orang Israel dan kepada Fir'aun, Raja Mesir, dengan membawa perintah supaya orang Israel dibawa keluar dari Mesir. Demikian firman Tuhan yang kita baca bersama-sama, yang nanti akan dikupas lanjut oleh hambanya. Di dalam Malaiki 3 ayat yang ke-10, "Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan." Saat ini kita akan bersama-sama memberikan persembahan kepada Tuhan sebagai ucapan syukur kita karena Tuhan sudah memberkati kita. Allahku akan memenuhi kebutuhanku. Allahku kan memenuhi kebutuhanku menurut kekayaan dan kemuliaannya. Allahku kan mencukupi kebutuhanku
akan dibawakan oleh Saudari Erlin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, pada pagi hari ini kami boleh bersama-sama Tuhan untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih ya Bapa untuk kesempatan yang luar biasa ini. Dan pada pagi hari ini Tuhan, kami mau mengembalikan Tuhan sebagian berkat yang asalnya daripada Engkau. Biarlah berkat ini, persembahan kami ini Bapa, boleh menjadi berkat bagi gereja-Mu ini. Terima kasih ya Bapa, berkati ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga akhirnya, kiranya Tuhan yang pimpin. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Amin. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, saat ini kita akan mempersiapkan hati kita, pikiran kita untuk menerima sabda firman Tuhan. Mari dengan hormat kami undang kembali untuk bangkit berdiri, kita akan memuji nama Tuhan. Minta Roh Kudus untuk memberikan roh pengertian kepada kita, supaya kita boleh memahami akan kebenaran firman itu dan kita boleh menjadi pelaku akan kebenaran firman Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan berfirman, Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku, tiada yang mustahil bagimu, Yesus ku percaya. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Kau berfirman, oh, dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku, tiada yang mustahil bagimu, Yesus ku percaya padamu. Dengan iman Kau berfirman, oh, dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku, tiada yang mustahil bagimu, Yesus ku percaya padamu. Kau berfirman, oh, dan sembuhkanku. Kepada banyak yang bersilakan. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus ku percaya padamu, Yesus ku percaya padamu, Yesus ku percaya padamu. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang baik di dalam Yesus Kristus,
Tuhan dan Juru Selamat kami. Sungguh kami bersyukur kepadamu atas kasih kemurahan-Mu. Pada saat ini Engkau memulai mengizinkan kami untuk kami beribadah bertatap muka. Terima kasih Tuhan, kami naikkan syukur, pujian, penyembahan kami kepada Tuhan. Dan yang sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu, karena firman-Mu adalah pelita bagi kami dan terang bagi jalan kami. Supaya Tuhan memberkati firman Tuhan yang hamba-Mu sampaikan, sehingga firman Tuhan sungguh-sungguh boleh dimengerti, dihayati, dilakukan dalam hidupnya, sehingga jemaat-Mu semuanya boleh menerima janji-janji-Mu dari saat hidup ini sampai kekal selama-lamanya. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami serahkan saat pemberitaan firman ini sepenuhnya ke tangan kuasa-Mu. Hamba-Mu yang penuh dengan kekurangan, kelemahan, bahkan tidak ada apa-apanya di hadapan-Mu. Mohon topangan Tuhan, beri hamba-Mu karunia kuasa-Mu untuk menjabarkan firman-Mu, sehingga firman-Mu menjadi jelas bagi jemaat-Mu semuanya. Terima kasih Tuhan, kami serahkan sepenuhnya dalam tangan kuasa-Mu. Di dalam nama Yesus kami naikkan syukur dan doa kami. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan. Kita mengucap syukur. Marilah mulai ibadah ini dengan sepenuh hati kita, sungguh-sungguh, sehingga ibadah kita berkenan dan menyenangkan hati Tuhan. Kita bersama-sama sudah mendengarkan pembacaan firman Tuhan tadi dari Keluaran pasal 6 ayat 1 sampai ke 12. Ayat ini dilatar belakangi dengan keluh kesah Musa karena situasi yang memburuk. Ya, bangsa Israel masih dalam penderitaan dan Allah belum melepaskannya. Ya. Namun sebelum lebih lanjut, judul firman Tuhan yang sampaikan adalah jaminan Allah atas umatnya. Ya. Saudaraku, padahal Musa telah melakukan yang Allah perintahkan atas bangsa Israel. Namun keadaan bangsa Israel tidak semakin baik dan malah semakin buruk. Tetapi Allah tidak mau melepaskannya. Coba kita lihat di dalam Keluaran pasal 5, asal ayat 22 dan 23. Di sini mengatakan, lalu Musa kembali menghadap Tuhan. Katanya, Tuhan, mengapakah kau perlakukan umatmu ini begitu bengis? Mengapa pula aku yang kau utus? Sebab sejak aku pergi menghadap Firaun untuk berbicara atas namamu, dengan jahat diperlakukan umatmu ini, dan engkau tidak melepaskan umatmu sama sekali. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, kadang pikiran kita seperti Musa ketika menghadapi situasi yang memburuk, ya, seperti pandemi yang sudah setahun ini berlalu dan keadaan tidak semakin baik, kesulitan semuanya, ya, rasanya seolah-olah semakin terpuruk. Ya. Tidak ada jalan keluar, meskipun kita sudah berdoa, sepertinya Tuhan tidak berbuat apa-apa. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, sebenarnya masalah pergumulan yang kita hadapi, Tuhan telah menyiapkan kita jalan keluar. Inilah yang harus kita pahami. Ya. Jika ada sesuatu bahwa peristiwa itu untuk membentuk, ya, kedewasaan rohani kita,
supaya kita semakin mengerti akan maksud dan kehendak Tuhan terhadap hidup kita saat ini. Bahwa hidup saat ini kita berada di tengah-tengah kuasa kegelapan, ya, di mana iblis yang tadinya malaikat yang disayangi Tuhan tapi memberontak, dibuang dan menguasai dunia ini. Maka iblis akan selalu membuat masalah dan persoalan untuk menyeret kita semuanya mengikuti dia dan akhirnya akan masuk di dalam neraka. Ya. Dan saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, itulah bentuk dan hidup ini, segala permasalahan, persoalan seberat apapun, ya, itu semuanya adalah untuk membentuk iman kita, kedewasaan rohani kita. Coba saudara-saudara kita buka Yakobus di dalam pasal yang pertama, ayat yang kedua sampai keempat. Ya, Yakobus itu perjanjian baru hampir akhir, saudara. Ya. Yakobus pasal 1 ayat kedua sampai yang keempat. Coba saudara simak, saya bacakan. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh dalam berbagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan, dan biarlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna, utuh, tidak berkekurangan apa-apa. Ya, Yakobus ini menyarankan pada saat itu ada diaspora di mana orang-orang Kristen semua diobrak-abrik, semua dipenjarakan dan dibunuh semuanya. Maka dalam satu penderitaan yang begitu berat, Yakobus menyarankan supaya mereka kuat di dalam iman. Kita menghadapi masalah ini belum apa-apa, saudara. Kalau firman Tuhan mengatakan masalahmu seperti masalah orang lain yang semuanya akan menghadapi semua masalah dan pencobaan. Tetapi kamu sebagai anak-anak Tuhan, kamu sebagai umat pilihan Allah, tentunya ada hak istimewa dari Tuhan yang Tuhan janjikan bahwa Tuhan akan menopang, Tuhan akan melindungi, Tuhan akan menuntun langkah saudara walaupun keadaan saudara menghadapi masalah apapun. Itu janji Tuhan, saudara-saudaraku. Maka Yakobus mengatakan supaya kamu kuat. Itu semua itu membentuk kamu supaya kamu lebih mengerti akan rancangan Tuhan, panggilan Tuhan kepadamu menjadi umatnya, supaya kamu semuanya dapat mengalahkan dunia ini, mengalahkan masalah persoalan dan berjalan sampai kekal selama-lamanya. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, dalam hal ini Allah telah berbicara kepada Musa, engkau akan melihat aku akan memaksa Fir'aun, kata Allah kepada Musa, ya, untuk melepaskan orang-orang Israel. Inilah, walaupun Musa dan bangsa Israel menghadapi segala masalah yang sangat berat sekali, menghadapi Fir'aun, menghadapi bangsa Israel yang akan dibebaskan, tapi malah dia bersungut-sungut, berontak, tetapi Allah tetap menuntun, Allah tetap melindungi Musa, Allah tetap membawa Musa dan membackup Musa. Coba kita buka, lihat Keluaran pasal yang kelima, ayat yang ke-24, apa yang dikatakan Tuhan. Tetapi Tuhan berfirman kepada Musa, saat Musa bersungut-sungut kepada Tuhan, sekarang engkau akan melihat apa yang akan kulakukan kepada Fir'aun, sebab dipaksa oleh tangan yang kuat. Ya. Tuhan akan memaksa Fir'aun, ia akan membiarkan mereka pergi, ya,
dipaksa oleh tangan yang kuat akan mengusir mereka dari negerinya. Berapapun seberapa besar kuatnya permasalahan-persoalan yang kita hadapi, ya, itu Tuhan lebih kuat daripada segala masalah kita. Dan Tuhan tetap membackup kita. Tuhan tetap melindungi kita, menuntun kita untuk menghadapi masalah yang besar apapun. Jadi saudara jangan takut, jangan khawatir dalam hidup ini akan segala masalah dan persoalan apapun juga, ya, itu kita tidak perlu, karena janji Tuhan kepada umatnya, Dia akan tetap melindungi, menaungi dan memberkati, ya, dalam perjalanan hidup ini, bahkan sampai kekal selama-lamanya nanti kita di Yerusalem baru, di surga yang kekal. Itu tujuan utama kita, ya. Kita hidup di dunia ini hanya berapa tahun? Rata-rata kalau firman Tuhan katakan hanya 70-80 tahun. Kalau seperti saya, ini hanya perjalanan untuk, ya, kapan kita pulang, ya. Kemarin saya bicara dengan Pak Stefanus, ya, perjalanan ini supaya saya berusaha untuk sekuat tenaga saya tetap mau beriman kepada Tuhan. Memang saya rindu untuk hidup bersama Tuhan, bersamanya. Seperti kata Paulus, ya, keinginannya masuk surga. Tapi kalau masih di dunia ini, saya harus memberi buah. Ya, saya harus bisa menyenangkan Tuhan. Saya harus bisa melayani Dia dan melayani saudara-saudara semua. Itu tujuan saya. Demikian saudara. Dan saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan, oleh karena itu saudara, kita harus sabar, taat, dan setia atas rancangan dan kehendak Allah. Permasalahan, persoalan adalah ujian bagi iman kita, ya. Kalau permasalahan, persoalan, ujian semuanya, semenjak saya percaya kepada Yesus, menerima sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ya, secara pribadi saya dihajar oleh Tuhan, saya dibentuk oleh Tuhan bermacam-macam, baik masalah pribadi, masalah ekonomi, masalah keluarga, masalah pelayanan, masalah masyarakat, semuanya, ya, membentuk saya untuk semakin saya percaya kepada Tuhan, ya. Saya menghadapi apapun juga, menghadapi sidang, dari mendirikan gereja ini juga, mendirikan gereja di mana-mana, itu menghadapi masalah yang besar saudara, sampai nyawa menjadi taruhan saya, ya. Tetapi Tuhan selalu melindungi, Tuhan selalu menuntun, memberikan jalan keluar, dan memberikan kemenangan-kemenangan. Sehingga saudara tahu bahwa ada 10 gereja yang saya sudah dirikan, termasuk di tempat ini saudara. Ya, itulah saudara. Jadi masalah itu selama kita masih hidup itu masih ada. Tetapi kita diutus oleh Tuhan di dalam hidup ini untuk mengalahkan masalah itu. Kita harus terus bersama-sama dengan Tuhan. Itulah saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Saudara, Allah itu dapat melakukan apa saja untuk kebaikan kita. Amin saudara. Apa saja Tuhan dapat melakukan untuk kebaikan kita. Tuhan tidak pernah membawa kita, menjerumuskan kita dalam penderitaan. Kalau kita menerima penderitaan, itu diizinkan Tuhan supaya kita untuk lebih dekat kepada Tuhan, untuk kita lebih banyak berdoa, banyak mendengar firman Tuhan yang menguatkan kita saudara. Banyak orang Kristen yang tidak yakin akan jaminan yang Allah sediakan, ya. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus mati di kayu salib adalah jaminan, ya.
bagi kita bahwa Dia telah mengalahkan masalah yang besar, yaitu dosa yang terbesar. Ya, itu dosa itulah yang membawa manusia menjadi jahat, menjadi khawatir, menjadi takut dalam hidup ini, dalam masa depan, dalam keluarga apapun. Itu karena dosa. Maka Yesus datang ke dunia ini untuk melepaskan kita dari dosa. Supaya segala kekhawatiran, ketakutan kita itu tidak ada semuanya. Karena kita punya jaminan bahwa perlindungan, naungan, tuntunan, bimbingan Tuhan saat kita hidup ini ada padanya. Dan saatnya kita dipanggil Tuhan, atau Tuhan datang yang kedua kali, kita bersama-sama Dia untuk kekal selama-lamanya. Itulah saudara-saudara, ya, yang terindah menjadi orang pilihan Allah, menjadi umat Allah, ya, menjadi anak-anak Allah, seperti yang disaksikan Yugita tadi. Ya, ada jaminan yang besar bagi kita. Sebab itu marilah, saudaraku, kita akan tetap setia kepada Tuhan. Kita tetap berharap, bergantung harap pada Tuhan. Tidak ada doa kita yang tidak didengar oleh Allah. Tidak ada. Karena kita sudah diperdamaikan dengan Allah. Kita sudah disatukan, kita sudah dibenarkan, dosa kita sudah dibuang. Sehingga kita bisa bertemu dengan Allah melalui doa dan firman Tuhan itu. Semua doa saudara didengar oleh Allah. Cuman waktu, ya, dan kalau doa saudara kurang sempurna akan disempurnakan oleh Roh Kudus. Sehingga Allah memberikan yang terbaik bagi saudara. Maka firman Tuhan mengatakan bahwa Tuhan akan memberikan lebih dari yang saudara doakan. Itulah saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan. Dan saudara-saudaraku, maka kita sebagai umatnya, ya, dalam hidup ini kita mempunyai jaminan dari Allah sendiri. Ya, kita mempunyai jaminan dari Dia, jaminan Allah. Ya, kita akan melihat, saya yakin akan menyampaikan, menguraikan dua hal. Ya, sebenarnya jaminan Allah banyak sekali. Yang pertama, saya akan mengambil dari konteks pembacaan ini, ya, jaminan Allah yang ada di dalam Musa ini. Ya. Yang pertama, Allah bertindak dengan kuasanya yang besar. Itulah, ya, jaminan Allah, kuasa yang besar akan dilakukan oleh Allah. Apapun yang besar masalah kita, Allah lebih besar. Coba kita lihat Keluaran pasal yang kelima tadi, ayat 24. Tetapi Tuhan berfirman kepada Musa, sekarang engkau akan melihat apa yang akan kulakukan, ya, kepada Firaun. Firaun itu raja yang besar, yang tidak ada tandingannya, yang kejam, ya. Kita gambarkan bahwa Fir'aun itu adalah masalah kita yang besar. Yang kita mungkin terpuruk, merasakan tidak ada jalan keluar untuk menghadapi masalah ini. Itu Fir'aun. Ya. Ya. Sebab dipaksa oleh tangan yang kuat. Semua itu akan dipaksa oleh Tuhan sebesar apapun. Ya. Akan dilenyapkan oleh Tuhan. Ia akan membiarkan mereka pergi. Ya, dipaksa oleh tangan yang kuat, ia akan mengusir mereka. Sekuat-kuatnya Firaun, sebesar-besarnya pasukannya yang besar. Tapi kalau Tuhan sudah menjamah dia, ya, dia akan menjadi orang yang menurut, ya, dia akan melepaskan bangsa Israel waktu dijamah oleh Tuhan. Itu kan.
Demikian juga kita, apapun masalah sebesar apapun, mungkin kalau orang yang tidak beriman dia sampai bunuh diri, sampai membunuh anaknya karena ekonomi, ya, sampai membunuh suaminya, istrinya, itu orang yang tidak mengenal Tuhan begitu itu, yang tidak punya iman. Tapi kita mempunyai Tuhan yang besar, yang kuat. Sebesar apapun masalah yang kita hadapi, Allah kita lebih besar dari masalah itu. Allah akan menjamah, menghancurkan masalah itu seperti Allah menghancurkan Firaun. Itulah saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Ya. Dalam ayat ini Allah menunjukkan kuasanya dengan memaksa Firaun untuk melepaskan bangsa Israel keluar dari Mesir. Ya, luar biasa, saudara. Ya, itulah jaminan Allah. Kita punya Allah yang hidup, Allah yang perkasa, yang terpenting Allah yang mengasihi kita, yang mau mendengarkan, memperhatikan, peduli kepada kita. Saudara, mari kita semuanya itu utamakan Tuhan. Ya, kalau kita masalah kita ribut sendiri tidak akan selesai, saudara. Ya, saudara seperti dipermainkan oleh masalah itu. Tetapi kalau kita datang kepada Tuhan, kita mau berdoa, mau menyerahkan hidup kepada Tuhan, ya kita bersabar, taat, setia kepada Dia, Allah sendiri yang akan mengerjakan, saudara. Ya. Karena masalah yang dihadapi Musa dan bangsa Israel itu sangat besar. Ya, saudara bayangkan. Firaun, ya, dan juga belum saudara tahu dukun-dukunnya Firaun, nabi-nabi palsu itu. Wah, luar biasa itu sihirnya. Ya, dia bisa membuat apa menjadi ular dan semuanya. Itu saudara. Tapi Allah yang maha besar, Dia melakukan perbuatan-perbuatan yang lebih besar, saudara. Ya. Ia menjadikan orang Mesir itu yang tadinya ganas, yang tadinya keras, dijamah oleh Tuhan. Ya. Sehingga menjadi orang yang baik. Justru orang Mesir yang tadinya menghadang orang Israel tidak boleh keluar dari Mesir, suruh menjadi budaknya. Melepaskan orang Israel itu keluar dari Mesir, bahkan memberi bekal. Iya, dia memberi bekal untuk perjalanan orang-orang Israel ke dalam tanah perjanjian, tanah Kanaan yang disiapkan oleh Tuhan. Ya. Ya. Dan yang kedua, Musa diberi kuasa oleh Tuhan untuk membelah laut Tiberau dan lainnya. Coba kita lihat di dalam pasal ya, Keluaran pasal yang ketiga ayat 19 ya, ayat 19 sampai 22. Saudara perhatikan, simak. Saya akan bacakan. Ini kata Tuhan. Tuhan mengatakan, tetapi aku tahu bahwa Raja Mesir tidak akan membiarkan kamu pergi kecuali dipaksa oleh tangan yang kuat. Ya. Kecuali dipaksa oleh Tuhan. Tetapi aku, kata Tuhan, akan mengacungkan tanganku memukul Mesir dengan segala perbuatan yang ajaib. Ini perbuatan Allah yang ajaib. Ya. Yang akan kulakukan di tengah-tengahnya sesudah itu, Ia akan membiarkan kamu pergi. Yang pertama, yang tadinya tidak boleh pergi, akan membiarkan dia pergi, dilepas. Ya. Dan aku akan membuat orang Mesir bermurah hati terhadap bangsa ini, sehingga apabila kamu pergi, kamu tidak pergi dengan tangan hampa, tetapi tiap-tiap perempuan harus meminta
dari tetangganya dan dari perempuan-perempuan tinggal di rumahnya, barang-barang perak, emas, dan kain-kain yang akan kamu kenakan kepada anak-anakmu laki-laki dan perempuan, demikian kamu akan merampasi orang Mesir itu. Ya, semua emas perak disangokkan kepada orang-orang Israel. Itu pekerjaan Allah yang ajaib, luar biasa. Ya. Maka saudara tidak perlu takut menghadapi permasalahan apapun. Allah yang ajaib bisa memutarbalikkan orang yang jahat menjadi baik, ya, orang yang cetil, ya, yang pelit itu bisa memberikan barang-barangnya untuk orang-orang Israel. Maka saudaraku, marilah ya kita semakin kuat iman kita kepada Tuhan untuk menghadapi hidup ini, untuk menghadapi dunia ini. Ya, bahwa sebenarnya kalau kita bersama-sama dengan Tuhan, kita dekat, kita menyatu dengan Tuhan, ya, segalanya itu dunia ini hanya seperti kelereng, saudara. Saudara bisa injak semuanya. Ya, dalam Yohanes pasal 15 ayat 7 dikatakan, jika kamu tinggal di dalam aku, kata Yesus, dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, kamu akan menerima. Mengapa kita tidak menerima? Karena kita tidak tinggal dalam Tuhan, kita hanya tinggal dalam pikiran kita sendiri. Semua kita pikirkan sendiri. Marilah kita lebih dekat dengan Tuhan, kita kuat di dalam Tuhan, jangan terganggu dengan dunia ini. Ya. Kita harus kuat di dalam Tuhan. Ya. Kita melekat, kita setia melakukan firman Tuhan apa yang dikehendaki. Kita minta kepada Tuhan, Tuhan akan memberi. Iya, saudara. Betul, saudara. Kalau saya ceritakan hidup saya, wah, sebenarnya dulu banyak kekurangan semuanya, tapi Tuhan mencukupkan semuanya. Segalanya yang terbaik Tuhan. Ya Tuhan. Ya. Dan saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, inilah cara Allah bertindak. Orang-orang Israel ini dipindahkan dari perbudakan Mesir ke tempat yang sudah disediakan. Itulah. Dari Mesir, dari perbudakan dipindahkan ke tanah Kanaan yang merdeka, penuh susu dan madu yang luar biasa. Yang sekarang sampai sekarang itu ditempati oleh bangsa Israel. Siapa yang dapat mengutuk orang Israel? Sampai sekarang tidak ada, saudara. Semua bersatu untuk memerangi Israel, tapi tidak mampu semuanya. Ya, saudara. Kita itu, tujuan Yesus datang ke dunia itu untuk melepaskan kita dari kuasa dosa. Kalau kita ada di dalam dosa, kita hidup menderita, sengsara, dan masuk dalam neraka. Nah, Yesus datang kepada kita, melepaskan kita dari kuasa dosa, kuasa Firaun itu. Untuk menuntun, melindungi, menaungi, membimbing langkah hidup kita supaya kita menjadi saksinya sampai ke tempat Yerusalem baru, tempat surga yang kekal. Itu tujuan utama kita. Itu, saudara. Jadi sebenarnya menjadi anak Tuhan itu sangat indah, sangat senang sekali. Makanya jangan sampai saudara tergoda oleh dunia ini dengan kesenangan, baik itu uang, baik itu kedudukan, baik itu perempuan, baik itu pernikahan dan semuanya. Kalau itu tidak di dalam Tuhan, saudara tolak. Saudara, kalau saudara terima, saudara hanya menerima kesenangan yang sementara, yang sebentar, tetapi mati kekal. Ya, itu saudara-saudaraku. Kita harus bawa ya hidup ini kepada Tuhan. Ya. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan,
Lord, hidup kita saudara, sebagai umat pilihan Allah, sekali lagi saya katakan, Allah juga memberikan jaminan kepada kita, masa depan kita, baik dalam perjalanan hidup di dunia ini, itu ada dalam lindungan Tuhan, pertolongan dan pimpinan Tuhan. Dan masa depan kita yang baik, ya, itu sampai kekal selama-lamanya. Di mana Yerusalem baru, ya, surga yang kekal itu disiapkan kepada kita. Coba saudara buka Yeremia pasal 29. Yeremia pasal 29, mulai dari ayat yang ke-11. Perhatikan Yeremia 29 ayat yang 11. Ini janji Allah, saudara. Saya kepaus. Pak minum dulu ya. Dari ayat 11, Yeremia pasal 2. Sebab aku ini mengetahui rancangan apa yang ada padaku. Ini rancangan Allah. Ya, rancangan Allah kepada kita. Maka saya katakan, orang anak-anak Tuhan itu tidak ada nasib, tidak ada takdir. Ya, takdir aku sudah takdir miskin, tidak ada. Ya. Takdir nasib orang-orang pilihan Allah adalah masa depan. Ya. Rancangan masa depan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Itu rancangan Tuhan. Ya, bagi kita sebagai umatnya. Bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Ya. Baik kita perjalanan hidup di dunia ini maupun sampai hari depan penuh harapan. Harapan kita yang utama adalah surga yang kekal. Ya. Dan kalau kita masih hidup dalam dunia, perhatikan ayat 12. Dan apabila kamu berseru datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Yaitu syaratnya tadi, ya, saudara harus sungguh-sungguh menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi, ya, dalam hidupmu. Kalau saudara belum mengatakan ini, saudara masih terpisah oleh dosa. Karena pengakuan iman itu, saudara disatukan kembali, diperdamaikan dengan Allah. Itu Roma pasal 3 ayat 25. Ya. Pengakuan iman saudara itu menyatukan saudara kembali berdamai dengan Allah. Sehingga saat saudara berdoa kepada Allah, kepada Tuhan, saudara didengar. Tapi kalau saudara belum mengadakan pengakuan iman ini, ya, walaupun saudara keluar masuk gereja berpuluh-puluh tahun, doa saudara tidak akan mungkin didengar Allah. Ya. Maka saya yakin orang-orang dunia yang jutaan berdoa di Monas ini, tidak mungkin didengar Allah. Itu tidak mungkin dengar Allah. Yesus katakan dalam Yohanes 14 ayat yang ke-6, akulah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Kalau tidak ada di dalam Yesus, tidak mungkin saudara. Makanya doa orang Kristen selalu diakhiri dengan dalam nama Yesus.
Karena dialah yang menghubungkan kita dengan Bapa di surga. Jelas ini. Berdoalah kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati, aku akan memberi kamu temukan aku. Demikianlah firman Tuhan. Dan selanjutnya, itulah saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan. Janji Allah itu janji yang murni, yang harus kita mau dengarkan dan kita hayati, dan kita lakukan di dalam kehidupan kita. Itulah saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Asalkan kita mau taat dan setia kepada Tuhan. Ya. Jika tidak, seperti bangsa Israel yang tidak taat, saudara lihat. Ya, saudara supaya jelas, saudara buka di dalam 1 Korintus pasal yang ke-10. 1 Korintus pasal yang ke-10. Perhatikan ini. Ini sebagai contoh bangsa Israel yang tidak masuk dalam tanah perjanjian. Ya, perhatikan. Mulai dari ayat yang ke-7. Dan supaya jangan kita menjadi penyembah-penyembah berhala. Jangan kita menyembah apapun selain Yesus, Tuhan dan Juru Selamat. Sama seperti beberapa orang dari mereka, seperti ada tertulis, maka duduklah mereka untuk makan dan minum, kemudian bangunlah mereka dan bersukacita. Orang yang tidak pernah memikirkan Tuhan, orang yang hidupnya hanya menyembah makanan dan minuman. Hanya itu saja, lupa bahwa tugasnya dia persekutu dengan Allah. Ya, kita harus setidak-tidaknya saya katakan sehari 30 menit saudara harus ada persekutuan dengan Allah. Ya, setidak-tidaknya itu saudara. Jangan lupakan Allah. Hanya makan, minum, mencari nafkah, mencari ini, saudara tidak akan mendapatkan apa-apa. Itu. Dan ayat yang ke-8, janganlah melakukan percabulan seperti yang dilakukan beberapa orang dari mereka, sehingga pada satu hari telah tewas 20.000 orang. Dan janganlah kita mencobai Tuhan dengan melakukan seperti apa yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga mereka mati dipagut ular. Jangan kita mencobai Tuhan. Ya, sepertinya ini ya, contohnya saya kasih contoh ya. Saya kasih contoh, enggak apa-apa, virus corona itu kan enggak apa-apa. Enggak ada itu. Saudara tahu. Itu saya alami pada bulan Juni tahun 2020. Saya mengadakan seminar, saya diundang untuk seminar. Yang menjadi seminar terlalu sombong seperti merangkul orang-orang dulu, tidak apa-apa, corona tidak apa-apa. Itu mencobai Tuhan. Akhirnya apa beritanya? Dia mati kena corona. Saya sendiri juga kena. Tapi saya masih diberi kesembuhan oleh Tuhan. Ya, saya sendiri juga kena. 4 orang yang bersama dengan saya kena semua. Tetapi yang membuat seminar itu mati karena corona itu. Saudara tahu, dalam Roma pasal 13, pemerintah itu adalah wakil Allah. Kita harus mengikuti apa yang dianjurkan oleh pemerintah. Ya, kalau pemerintah kita harus memakai protokol kesehatan, ya kita ikuti. Itu namanya kita tidak mencobai Tuhan. Ya,
Kita harus sadar untuk hal-hal yang demikian. Ya. Kendaraan di luar tidak apa-apa lah, aman, dijagai Tuhan, tahu-tahu hilang. Itu orang mencobai Tuhan itu begitu. Marilah kita dengan bijaksana semuanya itu, saudara. Ya. Ayat yang 10, janganlah kita bersungut-sungut seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka sehingga mereka dibinasakan oleh malaikat maut. Marilah kita bersyukur apapun yang terjadi. Kita syukuri. Ya. Karena dengan bersyukur Allah senang bahwa kita menundukkan bahwa kita adalah orang yang dewasa di dalam rohani, di dalam mengikut Dia. Kita syukuri semuanya, saudara. Ya, perhatikan ayat ya. Ayat yang 11. Semuanya ini telah menimpa mereka sebagai contoh dan dituliskan untuk menjadi peringatan agar kita yang hidup pada waktu di mana zaman akhir telah tiba, supaya kita hidup bijaksana. Sekali lagi, marilah saudaraku yang dikasihi Tuhan, ya, kita mau setia kepada Tuhan, kita mau menyerahkan diri sungguh-sungguh kepada Tuhan. Ya, ya, waktunya masih ada 1/4 jam ya, sebentar. Yang kedua, Tuhan menebus dan membebaskan. Ya, Tuhan menebus dan membebaskan yang kedua. Saudara-saudara, situasi kritis umat Allah justru membuat Allah bekerja. Oleh sebab itu kita tidak perlu takut melalui semuanya ini. Ya, kita percaya bahwa kuasa Allah akan dinyatakan. Amin, saudara. Ya, kita tidak perlu takut dengan hal demikian. Itulah yang dinyatakan Allah. Dalam pasal tadi Keluaran, kita kembali kepada Keluaran, ya. Keluaran pasal yang ke-6, ya, ayat yang ke-5 sampai 7, perhatikan itu. Sebab itu katakanlah kepada orang Israel, akulah Tuhan, aku akan membebaskan kamu dari kerja paksa orang Mesir, melepaskan kamu dari perbudakan mereka dan menebus kamu dengan tangan yang teracung dan dengan hukuman-hukuman yang berat. Aku akan mengangkat kamu menjadi umatku dan aku menjadi Allahmu, supaya kamu mengetahui bahwa akulah Tuhan Allahmu yang membebaskan kamu dari kerja paksa orang Mesir, dan aku akan membawa kamu ke negeri yang dengan sumpah telah kujanjikan memberikannya kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Aku akan memberikannya kepadamu untuk menjadi milikmu. Akulah Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Allah berjanji tidak akan meninggalkan umatnya. Dalam perjanjian, ya, dalam penderitaan, Dia akan membebaskan dari perbudakan. Ya. Itulah saudara-saudaraku, di tengah-tengah penderitaan inilah saat kita lemah, saat kita menyerahkan hidup kepada Tuhan, ya, kuasa Allah dinyatakan. Di tengah-tengah seperti tidak ada harapan, harapan itu justru menjadi kenyataan. Itu yang Allah selalu kerjakan sebagai jaminan gitu. Yesus adalah jaminan kita. Ya, amin saudara. Ya, Yesus adalah jaminan kita.
maka kita harus semakin mengenal Dia, semakin mengenal Yesus. Jangan aja menjadi orang Kristen-Kristenan, tetapi marilah kita mendalami apa yang menjadi jaminan kita dari Yesus. Coba kita buka dalam 2 Petrus pasal 1. Ya. 2 Petrus pasal 1. Perhatikan ayat 3 dan keempat. Petrus pasal 1 ayat 3-4. Karena kuasa ilahinya Yesus ini, kuasa ilahi Yesus telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia yang telah memanggil kita dari kuasa-Nya yang mulia dan ajaib. Itulah kita anak pilihan Allah, orang pilihan Allah yang dipanggil khusus oleh Tuhan untuk mengenal Kristus yang ilahi, yang berkuasa atas bumi dan surga, atas kehidupan dan kematian. Dengan jalan itu, ayat yang keempat itu, Ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga, yang sangat besar, supaya olehnya kamu mengambil bagian dalam kodrat ilahi, hidup dalam firman, ya, hidup dalam rohani, yang rohani, dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia ini. Itulah kita harus semakin mengerti apa yang dikehendaki Yesus, apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Itulah karena Dialah jaminan hidup kita, saudara-saudaraku yang hidup. Satu-satunya yang saya lihat dari pengalaman umat Allah di dalam Alkitab ini adalah bergaul dengan Allah. Berarti dengan Allah dengan sungguh-sungguh melakukan dalam kehidupan ini, itu namanya bergaul dengan Allah. Ya, mengikuti firman-Nya. Ya. Itu hal yang penting bagi hidup kita, saudara. Bukan yang lain. Kalau kita bisa hidup dengan demikian, damai sejahtera Allah, semua yang Allah janjikan itu akan tergenapi di dalam hidup kita, saudara. Ya. Semakin kita bergaul dengan Allah melalui doa, melalui firman-Nya, ya, kita akan semakin mengenal Dia. Kalau kita menjadi sahabat, kita akan mengenal, semakin mengenal sahabat kita, karakternya bagaimana, orangnya bagaimana, kita akan semakin. Demikian juga kita dengan Tuhan. Kita akan semakin mengenal Tuhan yang sebenarnya. Kita akan semakin taat, ya, akan perintahnya. Karena kalau kita bersahabat dengan Allah, sahabat itu tidak ada rahasia-rahasia, kan, saudara. Semuanya akan diberitahukan kepada kita. Ketika kita taat akan perintahnya, kita akan semakin diberkati oleh Tuhan. Karena rancangannya yang indah, yang kita alami. Itulah saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Demikianlah hidup kita dalam jaminan Allah, dalam perjanjiannya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang baik, Tuhan Yesus yang mempunyai kuasa atas bumi dan surga, yang mati disalibkan membebaskan kami dari kuasa dosa untuk kami berdamai dengan Allah, yang memberikan jaminan perjalanan hidup ini sampai kekal selama-lamanya. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu. Engkau memberkati segalanya. Biarlah firman-Mu, mari Roh Kudus
Kami mohon Engkau yang menyempurnakan, memberikan lebih luas, lebih dalam kepada jemaat-Mu, sehingga jemaat-Mu akan semakin mengerti untuk dapat menghayati dan melakukan dalam hidupnya, sehingga janji firman-Mu itu akan tergenapi oleh hidup mereka, menjadi orang-orang yang menang kekal selama-lamanya. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Kita akan meresponi firman Tuhan dalam ibadah ini. Mari Bapak Ibu Saudara, kami undang untuk bangkit berdiri. Kita akan menaikkan pujian, Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Engkau ada bersamaku di tiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwa, kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Katakan bersama-sama, bersamamu Bapa. Bersamamu Bapa, ku lewati semua. Perkenananmu ya, teguhkan hatiku. Kau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerah-Mu besar, besar melimpah bagiku. Bersamamu Bapa, bersamamu Bapa, ku lewati semua. Perkenananmu ya, teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Anugerah-Mu besar, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Dipersilakan untuk duduk kembali. Saat ini kita akan mendengarkan pengumuman yang akan disampaikan oleh Bapak Diakon Stefanus. Kami persilakan. Baik, salam. Bapak Ibu Saudara, setelah kita diberkati dari firman Tuhan,
Mari kita akan memperhatikan untuk beberapa pengumuman penting dari gereja. Yang pertama, gereja dan seluruh jemaat turut bersimpati atas berpulangnya Bapak Pawiro di Kromorbu, ayah dari Bapak Gideon Yatman. Kiranya seluruh keluarga yang ditinggalkan menerima damai sejahtera dan penghiburan dari Roh Kudus. Kemudian yang kedua, hari ini adalah ibadah tatap muka pertama setelah PSBB. Setelah ibadah pertama ini akan dimulai kelas keanggotaan, nanti jam 8 ya, sebentar lagi. Bagi yang sudah mendaftar, harap berkumpul di ruang serbaguna untuk mengikuti kelas bersama Bapak Gembala Sidang. Jadi nanti di samping, silahkan yang sudah mendaftar bersama dengan Bapak Gembala. Kemudian minggu depan, ibadah tatap muka terus berjalan secara tatap muka dengan jam ibadah, itu jam 6:30 dan jam 9 pagi. Harus terus diingat oleh Bapak Ibu semuanya jemaat yang hadir terus mentaati protokol kesehatan. Bagi yang beribadah di rumah, gereja menyediakan layanan ibadah online yang bisa diikuti melalui YouTube hari ini nanti jam 16 atau jam 4 sore. Yang ketiga, untuk persembahan dalam ibadah, setiap jemaat tetap mempergunakan amplop dari gereja yang sudah diberi stempel sesuai dengan jenis persembahannya. Alangkah baiknya Bapak Ibu semuanya bisa menyiapkan dari rumah. Kemudian untuk yang beribadah di rumah, ibadah online, persembahan akan diambil oleh ketua KPW atau bisa juga melalui transfer. Mohon setelah melakukan transfer, bisa memberi informasi kepada pengurus gereja dengan nomor rekening dan nomor WA pengelola keuangan gereja sudah tercantum secara detail di buletin gereja. Yang keempat, ibadah sekolah minggu ya untuk anak tetap dilaksanakan secara online setiap hari Minggu jam 8 pagi. Untuk kelas Indria sampai dengan Madya itu jam 10, untuk kelas Tunas Muda dan Pemuda. Kemudian mohon peran orang tua untuk memotivasi dan mendampingi putra-putri mereka semuanya yang bersekolah minggu sehingga tetap bisa mengikuti ibadah sekolah minggu dengan baik. Kemudian yang kelima, bagi KPW yang hendak memulai ibadah KPW secara tatap muka, dihimbau dengan sangat untuk mengadakan di gereja, ya, yang lebih luas tentunya ruangannya bisa digunakan, dan mohon untuk berkoordinasi dengan sekretaris gereja guna pengaturan jadwalnya. Yang keenam, rapat pengurus gereja akan dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 14 Maret 2021 jam 11 pagi di gereja. Mohon untuk kehadiran seluruh pengurus gereja. Yang ketujuh, PAUD dan TK Bintang Kasih masih terus dibuka untuk pendaftaran siswa didik baru. Bagi yang hendak mendaftarkan putra-putri ke PAUD dan TK Bintang Kasih, dapat mendaftar melalui WhatsApp ke Ibu Wiwi Sumantri dengan nomor telepon 0896 1890 4224. Yang kedelapan, Bapak Ibu Saudara, jangan lupa kita terus berdoa, ya, doa Daniel 1 hari 3 kali. Kita boleh menjalin hubungan yang semakin dekat, semakin erat supaya kita tetap kokoh di dalam Kristus Yesus. Kemudian untuk kegiatan sepekan Bapak Ibu bisa lihat bersama-sama. Setelah ini ada kelas keanggotaan, kemudian juga ada sekolah minggu Indria dan Madya secara online, dan nanti jam 9 ada ibadah umum yang kedua. Kemudian jam 10 ada sekolah minggu Tunas Muda dan Pemuda secara online. Hari Selasa ada doa Hana, doa kaum wanita jam 6:30. Hari Rabu jangan lupa kita bersama-sama seluruh jemaat mengikuti doa dan pujian secara online.
Kemudian hari Jumat jam 20 ada doa serentak. Hari Sabtu itu ada persekutuan PKMB Al-Fat, itu jam 17.30. Jam 19 ada persekutuan PKMB. Kemudian di hari Minggu yang akan datang tanggal 14 Maret dimulai seperti biasa jam 6:30 ada ibadah umum pertama, jam 8 kelas keanggotaan, jam 8 juga bersama dengan sekolah minggu Indria Madya secara online. Kemudian jam 9 ada ibadah umum yang kedua secara tatap muka. Jam 10 ada sekolah minggu tunas muda dan pemuda secara online, dan jam 11 ada rapat pengurus gereja. Bapak Ibu yang saya kasihi, seluruh jemaat Gereja Baptis Telogomulyo mengucapkan selamat ulang tahun bagi Bapak Ibu Saudara yang merayakan ulang tahun di minggu-minggu ini. Yang pertama ada anak G. Farel Davin Andrananta. Kemudian yang kedua Bapak Yehezkiel Sunardi. Yang ketiga ada Bapak Andang Prastia. Yang keempat Bapak Theophilus Herman. Kemudian yang kelima Bapak Ferry Sitorus. Yang keenam Saudara Nindyo Eriantono. Kemudian yang ketujuh anak Birela Miadeta Purita. Kemudian yang kedelapan Bapak Immanuel Slamet Riyadi. Yang kesembilan Saudari Magdalena Grace Vanessa Priscilla. Kemudian yang terakhir yang ke-10 Ibu Deni Ratnawati. Selamat merayakan ulang tahun, panjang umur, sehat selalu, dan semakin hidup mengasihi dan hidup cinta Tuhan. Itulah beberapa pengumuman penting yang bisa saya sampaikan. Bapak Gembala akan menutup di dalam doa syafaat dan doa berkat. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu semuanya. Amin. Mari saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita akan akhiri ibadah kita dengan mengucap syukur kepada Tuhan, dan kita akan menerima doa berkat. Mari kita berdiri bersama-sama. Bapa di surga, kami naikkan syukur atas kasih kemurahan Tuhan yang sudah memberkati ibadah kami pada pagi hari ini. Kami mengucap syukur atas firman Tuhan yang sudah mengajar kami, menyatakan kesalahan kami, memperbaiki kelakuan kami, dan mendidik kami dalam kebenaran. Dan firman-Mu menjadi pelita bagi kami dan terang bagi jalan kami. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur untuk Gereja-Mu Baptis Telogomulyo yang Tuhan sudah berkati sampai saat ini, bahwa terus Gereja-Mu ini bertumbuh baik kualitas maupun kuantitas. Jadikan Gereja-Mu ini pancaran berkat bagi semua orang, sehingga banyak orang diberkati Tuhan dan bertobat kepada Tuhan melalui Gereja-Mu ini. Kami berdoa untuk seluruh jemaat-Mu supaya Tuhan berkati jamaah Urapi sehingga menjadi jemaat yang taat akan Tuhan, jemaat yang setia, yang taat kepada firman-Mu, jemaat yang percaya beriman kepada Tuhan bahwa Engkaulah pencipta langit dan bumi, berkuasa atas segalanya, atas hidup ini, sehingga mereka hidup taat dan bersandar penuh berharap hanya kepada-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati setiap keluarga dengan berkat surgawi. Kasih Kristus ada di dalam setiap keluarga, suami, istri, anak. Berkati saat mereka berkarya, bekerja, bisnis, usaha, jualan, semuanya diberkati Tuhan. Tolong sehingga berhasil dengan baik. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami berdoa untuk mereka yang sakit, kami berdoa untuk Pak Budi Wibowo, kami berdoa untuk Ibu Sunardi,
Kami berdoa untuk Ibu Hariningsih, kami berdoa untuk Ibu Irman, anak Theo, kami berdoa untuk Bapak Ibu Sarmo, terkhusus kami berdoa untuk Ibu Angel dan Ibu Hartuni. Engkau melawat mereka, menjamah mereka, mengangkat segala sakit mereka, karena bilur menjadi jaminan kesembuhan. Di dalam nama Yesus, Engkau menyembuhkan secara sempurna. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Kami serahkan dalam kasih dan kemurahan-Mu. Kami terus berdoa untuk para pemimpin gereja, para diakon, pengurus gereja, para organisasi, pembina KPW, guru-guru sekolah minggu, guru PAUD semuanya. Dijamah, diurapi Tuhan, diberi kuasa, beri karunia sesuai bidang mereka masing-masing, sehingga mereka boleh bekerja sama untuk melayani Tuhan, mengagungkan nama, menjangkau jiwa kepada Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk pemerintahan kami, mengucap syukur kalau sekarang vaksin sudah mulai diedarkan. Kiranya Tuhan memberkati melalui vaksin ini cepat untuk menyelesaikan masalah COVID-19. Kami percayakan kepada Tuhan, Tuhan memberkati bangsa ini, karena bangsa ini sudah memulai membuka hati mereka untuk toleran yang baik dan menghancurkan radikalisme dan terorisme. Berkati Presiden Jokowi, lindungi dia dari roh jahat, orang jahat, dan semuanya Tuhan. Kami percayakan semuanya kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan, khususnya Kota Semarang, diberkati Pak Wali Kota, Pak Endi, supaya dapat memimpin kota ini dengan baik Tuhan. Kami berdoa juga untuk wilayah Trogosari Wetan, di mana gerejamu berdiri. Engkau memberkati warga di tempat ini untuk penuh dengan damai sejahtera, sukacita, penuh toleran yang baik. Kasih dan kemurahan-Mu memberkati. Terima kasih Bapak. Kami mengucap syukur untuk mereka yang berulang tahun yang sudah disebutkan semuanya. Kiranya Tuhan memberkati mereka, berikan kesehatan, kekuatan, umur yang panjang, namun yang berarti, yang takut akan Tuhan, yang hidup di dalam Tuhan, sehingga hidup mereka mengalami damai sejahtera, sukacita surgawi dalam hidup ini. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kalau sebentar kami pulang, Tuhan memberkati kami, menuntun, memimpin langkah hidup kami. Jauhkan kami dari yang jahat, petaka, dan bencana. Namun kasih setia kemurahan Tuhan, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, senantiasa bersama kami di dalam nama Yesus. Jemaat yang dikasihi Tuhan, setelah saudara beribadah dengan setia dan tulus di hadapan Allah, saat ini pulanglah dengan kasih dari Allah Bapa, damai sejahtera dari Tuhan Yesus, dalam persekutuan Roh Kudus yang membimbing hidup saudara dari saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Soli Deo Gloria, haleluya, haleluya, amin, amin, amin. Yeah.